Pekabaran pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Rubah Pikiran, Rubah Hidup. Ada pepatah yang berkata, True wealth is not of the pocket, but of the heart and of the mind. Artinya, kekayaan sejati bukan dari kantong, tetapi dari hati dan pikiran. Ditulis oleh Kevin Gates. Karenanya pikiran kita adalah bagian vital dari kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan pembaharuan budimu, tetapi dalam versi King James dikatakan renewing of your mind, yang diterjemahkan oleh Alkitab Indonesian Modern Bible menjadi pembaharuan pikiranmu. Perubahan yang Paulus nasihatkan adalah pembaharuan pikiran kita, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Mengapa pembaharuan pikiran yang Paulus tekankan? Karena pikiran adalah medan perang. Yang jahat dan yang baik bertempur di dalam pikiran kita. Tentang hal ini, Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 2 dan 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Kehidupan hawa nafsu daging adalah hasil dari menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ini adalah hukum sebab akibat. Kita hidup menuruti jalan dunia adalah hasil dari menuruti pekerjaan roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang jahat itu mempengaruhi kita agar menuruti kehendak daging dan pikiran jahat kita. Inilah salah satu pihak di dalam pertempuran pikiran. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Perbuatan daging kita bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi oleh karena berasal dari dalam diri kita, yaitu dari dalam hati dan pikiran kita. Kita sering berusaha kendalikan perbuatan jahat dengan tidak berbuat jahat. Padahal, jika hati dan pikiran sudah dikuasai yang jahat, maka sulit untuk kita tidak berbuat jahat. Itu sebabnya, ada pepatah yang berkata, kita tidak dapat mempunyai kehidupan yang positif dan pikiran yang negatif. Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan kita berasal dari dalam, yaitu pikiran kita. Saat kita memeras jeruk, maka yang keluar adalah air jeruk. Tidak mungkin kita memeras jeruk dan yang keluar adalah air anggur. Sebab yang diperas keluar dari apa yang di dalam buah itu. Air jeruk terdapat di dalam buah jeruk. Karenanya saat jeruk diperas atau diremas atau ditekan, maka yang keluar adalah air jeruk. Demikian juga dengan kita. Jika pikiran kita negatif dan atau jahat, maka saat diperas, ditekan, maka yang keluar adalah yang negatif dan atau jahat.
Yang keluar dari diri kita adalah dari apa yang di dalam diri kita. Berikut contoh yang di dalam adalah sumber dari yang keluar. Roma 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Inilah yang dimaksudkan kita tidak dapat mempunyai kehidupan yang positif dengan pikiran yang negatif. Pikiran yang sia-sia menuntun manusia bukan untuk memuliakan Allah, tetapi malah menggantikan kemuliaan Allah dengan ilah-ilah dan berhala, menjadi serupa dengan dunia. Dan tidak hanya ini, Paulus lanjutkan dalam ayat 28 sampai 32. Kita baca, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, urang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya, jika kita tidak mau menyerahkan pikiran kita kepada Allah, maka pikiran kita menjadi pikiran terkutuk. Yang jahat menang dalam pikiran manusia, dan akhirnya membuahkan perbuatan jahat, sebagaimana ayat 29 sampai 31 nyatakan. Apa yang dari dalam menentukan apa yang akan dikeluarkan. Inilah peperangan dalam pikiran, dan kecenderungan kita adalah untuk menyerah kepada kubu yang jahat. Perhatikan yang berikut ini dalam Roma 2 ayat 13. Dikatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ini sama dengan Roma 1 ayat 21 tadi, yang berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saudaraku dalam Tuhan, tidak cukup hanya mengenal, tetapi perlu ada hasil dari pengenalan itu, yaitu memuliakan Allah, yang dari dalam diwujudkan, dinyatakan. Demikian juga tidak cukup mendengar akan hukum Taurat, tetapi perlu dihidupkan. Disinilah pikiran berperan. Saat kita mendengar akan hukum Taurat atau mendengar akan kebenaran, di dalam pikiran terjadi peperangan. Mau hidupkan atau tidak, mau terima atau tidak, mau lakukan atau tidak. Itu semua terjadi di pikiran. Paulus lanjutkan dalam Roma 2 ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Inilah peperangan dalam pikiran. Entah yang sudah mendengar akan hukum Taurat atau yang belum mendengar akan hukum Taurat. Di dalam hidup kita masing-masing masih ada tulisan hukum Allah yang telah Allah berikan kepada kita sejak penciptaan. Namun oleh karena dosa,
kecenderungan kita adalah menuruti pikiran daging. Itu sebabnya ilmu tentang pikiran ini banyak dipelajari oleh orang-orang, baik di dunia maupun dalam kerohanian. Demikian juga di dunia sekular. Sebab pikiran kita ini punya kuasa. Perhatikan beberapa kutipan berikut ini. Dalam bahasa Indonesia saya langsung bacakan, bisa baca bahasa Inggrisnya supaya lebih cepat dipahami. Pemikiran apapun yang menguasai pikiran kita akan menjadi kenyataan bagi kita dan cenderung berubah menjadi tindakan. Artinya, apa yang menguasai pikiran kita, umumnya kita akan lakukan. Kemudian, ubah pikiran Anda, ubah hidup Anda. Dari sinilah judul akan pekabaran kita pada pagi hari ini. Bila mana kita mau mengubah pikiran kita dari yang jahat menjadi yang baik, itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Selanjutnya, pikiran kita adalah instrumen yang kuat, yang mampu membentuk realitas kita. Dengan menumbuhkan pikiran yang positif, terfokus, dan memberdayakan, kita memulai proses perubahan dalam diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk mengubah pola pikir kita, maka itu akan berpengaruh dengan pola hidup kita. Kemudian, apapun yang kita tanam di pikiran bawah sadar kita dan pupuk dengan pengulangan dan emosi, suatu hari akan menjadi kenyataan. Jadi kalau kita ulang-ulang pikir itu terus, dan bahkan dipengaruhi dengan perasaan kita, suatu saat kita akan lakukan atau akan wujudkan. Itulah kuasa pikiran itu dalam kehidupan kita, yang sering kita anggap enteng. Berikutnya, Anda memiliki kuasa yang tidak pernah Anda bayangkan. Anda dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Tidak ada batasan dalam apa yang dapat Anda lakukan, kecuali keterbatasan pikiran Anda sendiri. Itu sebabnya ada orang mengatakan bahwa jika kita berpikir kita bisa, maka kita bisa lakukan. Tapi kalau kita berpikir saya tidak bisa, maka memang tidak bisa dilakukan. Semua berpengaruh dari pikiran kita. Dalam dunia sekular saja, saudaraku dalam Tuhan, mereka paham akan kuasa pikiran itu dalam mengubahkan hidup kita, apakah menjadi buruk atau menjadi baik. Pikiran kita dapat membuat kita gagal dan atau berhasil. Sebab apa yang kita buat bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi dari hasil apa yang dalam pikiran kita. Jika pikiran kita diperas, apakah yang akan keluar? Keburukan atau kebaikan? Kegagalan atau keberhasilan? Kebinasaan atau keselamatan? Itu sebabnya Paulus menasihatkan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus menanggalkan manusia lama, lalu mengenakan manusia baru. Proses apa yang dibutuhkan agar kita dapat mengenakan manusia baru? Paulus dengan jelas menyatakan kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Itulah prosesnya. Nah, khusus ayat 23 ini dalam versi bahasa Inggris sedikit berbeda bunyinya. Mari kita baca. And renewed in the spirit of your mind. Terjemahannya, kita dibaharui di dalam roh pikiran kita. Sebab memang roh itu sama dengan pikiran. Yesaya 40 ayat 13 berkata, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Ayat ini Paulus kutip dan berikan penjelasan lain, yaitu dengan berkata dalam Roma 11 ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Karenanya berdasarkan firman Tuhan, ayat menjelaskan ayat, roh itu sama dengan pikiran. Karenanya perlu roh untuk perbaharui pikiran. Itu sebabnya dalam terjemahan lainnya, ada dua terjemahan berikut ini dikatakan, let the spirit change your way of thinking.
pikiran kita dibaharui oleh pekerjaan roh itu. Biarlah roh itu, katanya, mengubahkan pola pikir kita. Kemudian dalam easy to read version, ya, dikatakan, you must be made new in your hearts and in your thinking. Ya. Kita harus diperbaharui dalam hati kita dan cara berpikir kita. Nah, roh yang mana yang dapat memperbaharui cara berpikir kita? Dan tentang pikiran ini adalah roh yang memperbaharui pikiran kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pikiran sama dengan roh, maka saat dikatakan memiliki pikiran Kristus, hal itu sama dengan memiliki rohnya Kristus. Sebab pikiran itu bukan jasmania, tetapi rohania. Otak kita adalah jasmania, bisa kita pegang, bisa kita jamah. Tetapi pikiran kita tidak bisa dijamah atau dipegang. Itu sebabnya pikiran adalah sifatnya rohania. Nah, mari kita baca ayat-ayat sebelum dari ayat ini, sehingga bisa melihat hubungan pikiran dan roh. Kenapa Paulus katakan yang dalam ayat 16 ini? Kita baca ayat 10 sampai ayat 15. Dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Saat dikatakan roh Allah, itu bukan oknum yang berbeda dari Allah, tapi rohnya Allah itu sendiri. Roh yang dari Allah itulah yang kita terima, supaya kita tahu apa yang Allah karuniakan kepada kita, dan mengajarkannya kepada mereka yang mempunyai roh, yaitu roh yang sama, roh yang dari Allah. Dan kita mengajar bukan dari diri kita, tetapi oleh roh itu, yaitu roh yang dari Allah itu. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jangan heran bila mana kita mengajar seseorang akan kebenaran, dan sepertinya dia sulit, susah menerima. Jangan sampai roh yang dia miliki berbeda. Kalau roh yang sama dia miliki, maka dia akan menerima pengajaran dari roh yang sama, yaitu rohnya Allah. Itu sebabnya Paulus tutup dengan berkata dalam ayat 16 tadi, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Sebab menerima roh Allah yang ajar kita adalah dengan menerima roh anaknya, yaitu rohnya. Dan dalam perikop ini Paulus katakan sebagai pikiran. Roh sama dengan pikiran. Dalam ayat 11 Paulus berkata, siapa yang tahu yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah? Dan dalam ayat 16 Paulus nyatakan dengan cara lain, tapi sama, yaitu siapa yang tahu pikiran Tuhan? Tidak ada yang tahu. Hanya roh yang dalam diri Tuhan yang tahu. Karenanya Paulus katakan, kami memiliki pikiran Kristus, yaitu rohnya Yesus. Dan dengan memiliki pikiran Yesus, kita mengetahui pikiran Tuhan. Inilah roh yang ubahkan cara berpikir kita. Nah, tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 19 Agustus tahun 1890 paragraf 7. Diampuni dengan cara yang sama seperti Kristus mengampuni, bukan hanya berarti diampuni, tetapi juga diperbaharui dalam roh pikiran kita. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru,
Gambar Kristus harus dimeteraikan pada pikiran hati dan jiwa. Rasul berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Hati dan pikiran adalah satu. Karenanya agar pikiran kita diperbaharui, kita perlu menerima hati yang baru. Hati dan pikiran kita perlu menerima gambar Kristus. Dan gambar Kristus adalah karakternya. Testimonies on Education halaman 73 paragraf 1 berkata, pekerjaan besar orang tua dan guru adalah membangun karakter, yaitu berusaha memulihkan gambar Kristus dalam diri mereka yang berada di bawah asuhan mereka. Jelas bahwa gambar Kristus adalah karakternya. Inilah pentingnya kita memperbaharui pikiran kita oleh pekerjaan roh, yaitu rohnya Yesus dalam hidup kita, agar karakternya, gambarnya menjadi bagian kita. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan jalan yang kekal itu adalah Yesus Kristus. Agar kita tidak jalan serong, kita harus berjalan di dalam Yesus. Artinya tetap di dalam Dia. Sebab jika kita keluar dari Yesus, keluar dari jalan kekal, maka kita pasti pikiran dan jalan kita serong. Sebab hanya dua yang bertempur dalam pikiran kita. Nah, perhatikan urutannya yang Daud buat. Dia minta Tuhan Allah untuk kenali hatinya dan uji pikirannya, untuk melihat apakah jalannya serong atau tidak. Sebab apa yang dari dalam hati dan yang dipikirkan oleh pikiran kita, itulah yang kita lakukan. Daud tidak minta untuk uji jalannya dulu, tapi dia minta untuk uji hati dan pikirannya dulu. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Sebab dosa itu bukan sekedar jalan serong. Banyak orang fokus kepada jalan serong untuk menyatakan dosa. Banyak yang fokus kepada perbuatan, yang mana mereka akhirnya mengambil kesimpulan agar jangan berdosa, maka mereka berusaha tidak berbuat dosa. Berusaha tidak berbuat serong. Padahal, sumber perbuatan adalah hati dan pikiran. Dosa itu sudah mulai dari hati dan pikiran. Inilah Farisi. Inilah yang Yesus sebut kuburan di labur putih, tetapi dalamnya penuh tulang belulang dan kekotoran. Istilah lainnya, kita tidak bisa hidup positif dengan pikiran negatif. Capek, itulah pembenaran oleh perbuatan. Beban, diperhamba, tidak merdeka. Bahkan yang lebih ngeri, beban itu kita berikan kepada orang lain juga. Kita ajar orang lain untuk harus begini, harus begitu, harus bikin ini, harus bikin itu, harus buat ini, harus buat itu. Tetapi hati dan pikiran belum diuji dan diperbaharui. Akhirnya orang-orang itu terkesan hidup positif, tapi dengan pikiran negatif. Akhirnya terbeban. Karenanya perhatikan yang Daud minta. Setelah dia minta supaya pikirannya dicek, apakah serong atau tidak, Daud kemudian minta dituntun. Daud sadar dirinya tidak mampu untuk jalan di jalan lurus itu, atau jalan yang kekal. Jalan kepada keselamatan. Dia perlu pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Perlu dituntun dalam jalan kehidupan itu. Karenanya Paulus menasihatkan dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita semua telah menerima Kristus, yaitu Kristus yang benar. Karenanya hidup kita biarlah tetap di dalam Yesus, agar pikirannya, rohnya menjadi milik kita. Dan karena hati dan pikiran adalah satu, karenanya Paulus tambahkan dalam ayat selanjutnya, ayat 7 sampai 12, dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, dan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah, yaitu dalam Yesus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kita dipenuhi di dalam Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia, yaitu dalam Yesus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia, yaitu dengan Yesus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, dalam Yesus, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, Roh-Nya Allah itu, yang telah membangkitkan Dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 11 dan 12 adalah tentang menjadi manusia baru. Kita tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan untuk itu kita perlu terima Kristus berdiam di dalam kita. Sebab dengan menerima Kristus di dalam kita, kita dipenuhi dalam Yesus. Dan bila mana kita dipenuhi dalam Yesus, maka seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam kita. Hati dan pikiran kita diperbaharui, dan hasilnya kita menjadi manusia baru. Ingat tadi, kita tanggalkan manusia lama, dan dalam proses untuk mengenakan manusia baru, kita perlu diperbaharui roh dan pikiran kita. Saat kita diperas, yang keluar adalah Yesus dan bukan diri. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya mengerti tentang roh yang benar. Kita dipenuhi di dalam Yesus dan bukan di dalam Allah Roh. Dan saat kita dikatakan dipenuhi di dalam Yesus, itu artinya kita menerima hidupnya Yesus, rohnya Yesus, pikiran Yesus, perasaan Yesus. Itulah sunat Kristus, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Sebab segala kecenderungan bawaan kepada kejahatan yang ada dalam hati dan pikiran kita, Yesus kalahkan oleh mengaruniakan kuasa ilahinya, yaitu rohnya. Sebab pikiran kita harus mati, dan pikiran Yesus yang hidup. Itulah sunat Kristus itu. Maka kita berakar dan bertumbuh dalam Yesus. Karenanya Paulus ingatkan dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, dalam ayat ini, Paulus tidak lagi berbicara tentang masing-masing. Tapi dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Sebagaimana tanda-tanda zaman menyatakan waktunya semakin singkat, tidak mungkin kita sebagai kelompok bisa hidup positif, tetapi masih ada pikiran negatif di dalam kelompok. Tidak cukup mengaku bagian dari kelompok atau pergerakan One True God, tetapi tidak menerima perasaan dan pikiran Yesus. Itu sama dengan Roma 1 ayat 21 tadi. Mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Apa yang di dalam berbeda dengan yang di luar. Sebagai kelompok, sulit untuk kita bisa bersatu sampai akhir. Sekarang mungkin sepertinya bisa, tapi akan tiba masa warna yang sebenarnya dari masing-masing kita akan nyata. Sebab sulit untuk hidup positif dengan pikiran negatif. Sulit untuk menjadi anggota kelompok One True God, tapi masih ada pikiran Trinitas. Karenanya marilah kita bersama menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat hanya dalam Yesus Kristus. Dan itu hanya dengan memiliki rohnya, yaitu pikiran Yesus, yang kita terima oleh iman. Dan jangan lupa, jaga dalam Yesus. Di Acts of the Apostles, halaman 518, paragraf 2, berkata, pikiran tidak boleh dibiarkan memikirkan secara acak pada setiap pokok bahasan yang mungkin disarankan oleh musuh jiwa. Sederhananya, pikiran kita ini tidak boleh hari ini pikir baik, besok pikir jahat, baik lagi, jahat lagi, bolak-balik seperti itu. Tidak bisa. Dikatakan, hati harus dijaga dengan setia,
atau kejahatan dari luar akan membangkitkan kejahatan dari dalam, dan jiwa akan mengembara dalam kegelapan. Ikatlah pinggang pikiranmu, tulis Petrus. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Perhatikan kembali saudaraku dalam Tuhan. Roh nubuat berkata, hati harus dijaga dengan setia, atau kejahatan dari luar akan membangkitkan kejahatan dari dalam. Artinya, saat kita melihat kejahatan, tidak langsung kita lakukan. Tetapi yang kita lihat itu, terjadi peperangan dalam hati dan pikiran kita. Kita bergumul dengan apa yang kita lihat. Apakah kita mau lakukan atau tidak? Apakah kita mau tolak atau terima? Itu terjadi di pikiran dulu. Dan bila mana kita terima, kita akan lakukan. Atau kalau kita tidak terima, kita akan hindari. Karenanya penting sekali untuk jaga hati dan pikiran kita. Sebab apa yang kita lakukan berasal dari dalam. Dalam bahasa Inggris, saudaraku dalam Tuhan, dikatakan, gird up the loins of your mind. Gird up the loins itu artinya seperti yang gambar kanan bawah. Mereka biasanya pakai jubah, dan oleh karena mereka hendak bergerak, khusus dalam sebuah penyerangan peperangan, akan mengganggu pergerakan mereka. Oleh karena itu, jubah bagian bawah diangkat dan dengan cara yang mereka telah diajarkan, mengikatnya sehingga seperti bentuk celana, memudahkan mereka untuk bergerak, entah berlari atau melakukan penyerangan. Ini biasanya dilakukan saat peperangan, supaya pergerakan mereka lebih leluasa, khususnya berjaga dan menyerang. Inilah yang harus kita buat untuk pikiran kita. Jika saudara baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, gird up your loins itu bukan berarti ikatlah pinggang pikiranmu. Bukan demikian dalam Alkitab. Tetapi saya gunakan ini sebab inilah fungsi awalnya. Makna sebenarnya, gird up your loins. Inilah yang harus kita buat untuk pikiran kita. Kita ikat dan ikat dalam Yesus supaya apa yang di luar tidak mempengaruhi yang di dalam. Pikiran kita selalu terjaga dengan setia. Agar kejahatan tidak membangkitkan kejahatan dalam hidup kita, sebab Kristus berkuasa dalam hidup kita. Dan akhirnya, kita dapat hidup dalam Dia, dalam kemerdekaan. Kita tidak mengembara dalam kegelapan. Dan satu-satunya cara untuk ikat pinggang pikiran kita, atau mengikat pikiran kita, adalah dengan menerima pikiran Kristus. Hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaanmu di dalam Yesus. Hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar Yesus, dan itulah syarat untuk mewarisi kerajaan sorga. Inilah kuasa pikiran itu, saudaraku dalam Tuhan. Kiranya menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua. Jaga pikiran, biarkan Yesus kuasainya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.